Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanika Yulia Eka Indriana, NIM 226121123, kelas 5D. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS mata pelajaran akhlak dan tasawuf. Jawaban dari pertanyaan pertama adalah klasifikasi mazhab tasawuf itu ada 3. Yang pertama adalah tasawuf sunni. Tasawuf sunni ini berpegang teguh dengan syariat Islam. Tokohnya adalah Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Nah, konsep ajaran dari jenis macam tasawuf ini adalah mengajarkan tentang kesucian hati, kemudian pengalaman syariat dan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah tasawuf Syiah, yaitu mengaitkan dengan ajaran Ahlul Bait. Di sini tokohnya adalah Ibnu Arabi. Konsep ajarannya itu adalah mengajarkan tentang cinta dan kedekatan terhadap Allah SWT melalui intermediari Ahlul Bait. Yang ketiga adalah tasawuf falsafi, yaitu mengaitkan dengan pemikiran filosofis. Tokohnya yaitu Ibnu Arabi. Nah, konsep ajarannya itu adalah mengenal Tuhan melalui hal mistik dan pengalaman spiritual, pengalaman filosofis. Kemudian yang jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah jenis-jenis taubat menurut Syekh Zunul Misri. Macam-macam taubat tersebut ada 3. Yang pertama adalah taubat dari dosa kecil. Taubat dari dosa kecil ini yaitu berusaha menghindari dosa-dosa kecil tersebut, kemudian berusaha untuk meninggalkannya. Ini merupakan langkah secara sadar untuk memperbaiki diri. Jenis yang kedua adalah taubat dari dosa besar, yaitu mengakui dosa besar yang telah kita lakukan, kemudian secara sadar tidak akan mengulanginya lagi dan meminta ampun kepada Allah SWT. Jenis tobat yang ketiga adalah tobat dari diri sendiri, yaitu meninggalkan segala kesenangan terhadap diri sendiri, terutama kesenangan duniawi, kemudian fokus cinta dan pengabdian kepada Allah SWT. Jawaban dari nomor 3 yaitu pengertian antara syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, yang pertama adalah syariat. Syariat merupakan segala sesuatu atau hukum yang telah ditetapkan oleh agama, oleh Allah SWT. Contohnya yaitu seperti ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian thariqat merupakan jalan atau metode untuk mencapai tujuan spiritual. Contohnya yaitu mengikuti thariqat Qadiriyah. Kemudian adalah hakikat. Hakikat merupakan kebenaran secara mendalam tentang Tuhan. Contohnya yaitu mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat ini merupakan pengetahuan atau pengalaman tentang Tuhan. Contohnya yaitu merasakan kedekatan dan cinta dari Allah SWT.
Kemudian jawaban dari pertanyaan keempat yaitu 10 tanda mahabbah ilahi. Yang pertama itu adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan merasa sedih jika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencintai Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi ujian. Segala ujian yang diberikan oleh Allah diterima dengan lapang dada. Yang keempat, melaksanakan segala perintahnya. Yang kelima, menjauhi larangannya. Yang keenam adalah konsistensi dalam beribadah. 7, bersikap rendah hati, yaitu tidak merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Yang ke-8 itu bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 itu bersyukur akan segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Dan yang terakhir itu adalah cinta terhadap sesama. Kemudian jawaban dari nomor 5 yaitu 5 konsep ajaran tasawuf falsafi. Yang pertama adalah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud ini merupakan konsep kesatuan tentang pandangan terhadap realitas, yaitu bahwasanya segala yang diciptakan itu merupakan manifestasi Tuhan. Contohnya adalah segala makhluk yang diciptakan di dunia ini adalah cerminan dari sifat-sifat Allah. Nomor yang kedua adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini yaitu konsep tentang adanya satu wujud, yaitu Allah, selain itu adalah bayangannya. Contohnya yaitu segala ciptaan di dunia ini merupakan wujud dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-hulul. Al-hulul itu adalah konsep bahwasanya Tuhan itu dapat hadir dalam diri seseorang. Contohnya yaitu seseorang menganggap bahwasanya jiwa seseorang itu bisa dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-ittihad. Al-ittihad ini merupakan konsep penyatuan antara manusia dan Tuhan, yaitu tidak ada perbedaan di antara keduanya. Contohnya yaitu ketika individu tersebut berada di alam semesta, maka disitulah dia merasa bahwasanya dia keberadaannya bersama Tuhan juga. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.